Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini Bertani Cabai mendapatkan apresiasi dari PETA, Mitra Merdeka Tani. Mimin mendapatkan kiriman paket dan Mimin sangat senang sekali. Channel Bertani Cabai mendapatkan apresiasi. Untuk paketnya Mimin mendapatkan pupuk dengan kandungan magnesium pirofosfat dengan merek Mordenfol. Mordenfol merupakan pupuk cair dalam bentuk senyawa magnesium pirofosfat instan high concentrate, digunakan terutama saat tanaman membutuhkan suplai energi tinggi, yaitu fase pertumbuhan awal, fase pembentukan bunga, dan saat mengalami serangan penyakit cuaca buruk. Terdapat fase-fase di mana tanaman membutuhkan suplai energi yang cukup tinggi, di antaranya fase pertumbuhan awal setelah pindah tanam, fase pembentukan bunga, dan calon buah saat tanaman sedang mengalami tekanan lingkungan cuaca iklim, serta saat tanaman berupaya memulihkan sel-selnya setelah terdampak serangan hama dan penyakit. Kemudian Mimin mendapatkan pupuk dengan kandungan unsur hara mikro dengan merek Vitaron Acell. Vitaron Acell merupakan suplemen tanaman berbentuk pekatan cair dengan kandungan unsur-unsur mikro esensial dalam bentuk celetit, mudah diserap dan dimanfaatkan tanaman sebagai katalisator dalam setiap proses metabolisme dalam tubuh tanaman. Vitaron Acell mengandung magnesium AMBO 3%, sulfur S 1%, zat besi VEDT 3200 ppm, tembaga QEDTA 1600 ppm, sengzan EDTA 600 ppm, mangan MnEDTA 1600 ppm, boran B 800 ppm, molybdenum Mo 120 ppm, bufferpin 1%, adjuster 1,7%. Vitaron Acell bermanfaat memperbarui sel-sel tanaman setelah serangan hama dan penyakit fungi, bakteri, virus, memenuhi kebutuhan unsur mikro pada setiap fase tumbuh tanaman, mengoptimalkan pembentukan hormon-hormon tumbuh alami, mencegah dan mengatasi gejala klorosis pada daun. Kemudian Mimin mendapatkan pupuk Biosigma Plus. Biosigma Plus adalah fungisida organik yang berbentuk serbuk abu, yang diformulasikan secara khusus dari bahan alami yang terbukti dapat mengendalikan patogen tanah seperti layu fusarium, penyakit rebah semai, antraknosa, dan busuk akar pada tanaman. Bermanfaat melindungi tanaman dari serangan penyakit disebabkan jamur dan bakteri patogen. Mencegah layu, menyegarkan daun, melebarkan daun dan menambah jumlah daun. Memperbanyak akar, memperbanyak anakan dan memperkuat batang tanaman. Mengurangi racun petanah akibat perlakuan kimia berlebihan. Kemudian Mimin mendapatkan Copper WP. Copper WP merupakan partikel mineral teraktivasi sebagai pelapis permukaan tanaman untuk menghambat inkubasi fungsi patogen, menstabilkan pH pada permukaan tanaman, meningkatkan efikasi fungisida berbentuk WP, serta melindungi tanaman dari cuaca terik. Copper WP bermanfaat melapisi permukaan tanaman dengan partikel mikron yang menghambat mencegah perkembangan spora jamur patogen terutama bercak daun, antraknosa, embun tepung, bercak ungu dan karat buah dan lain-lain. Hari ini tanaman cabai langgeng 58 part kedua berusia 70 hari setelah tanam. Untuk kegiatan kali ini kita akan melakukan pemupukan yang ke-9 kali. Kali ini Mimin menggunakan pupuk dengan kandungan fosfat dan kalium dengan merek MKP dengan dosis 1 sendok makan untuk 5 liter air. MKP Patani merupakan pupuk monopotasium fosfat berbentuk kristal yang mudah larut dalam air, sehingga sangat mudah diaplikasikan dengan cara semprot maupun dikocorkan. Bermanfaat merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan, serta mencegah kerontokan bunga dan buah. Kemudian Mimin menggunakan pupuk NPK Mutiara dengan dosis 4 sendok makan untuk 5 liter air. Kombinasi sumber nitrogen yang unik, NPK Mutiara 16-16-16 mengandung kombinasi terbaik dari nitrat nitrogen NO3 yang langsung tersedia untuk tanaman. Pupuk ini juga mengandung amonium nitrogen NH4 yang secara perlahan tersedia sebagai cadangan. Kombinasi kedua jenis nitrogen ini akan memberikan respon pertumbuhan tanaman lebih cepat dan hasil panen lebih banyak. Sumber nitrogen yang efisien didapat mengurangi kehilangan hara ke lingkungan.
Kemudian Mimin menggunakan pupuk magnesium sulfate dengan dosis 1 sendok makan untuk 5 liter air. Magnesium sulfate merupakan pupuk makrosekunder yang mengandung magnesium dan sulfur berbentuk kristal sehingga mudah larut, dapat diaplikasikan dengan cara disemprot atau disiramkan dan ditabur. Mengandung magnesium yang merupakan nutrisi penting dalam pembentukan klorofil, terutama berperan pada proses fotosintesis dan respirasi. Juga dalam pembentukan gula, protein, karbohidrat, minyak, dan lemak. Magnesium berpengaruh positif pada kekuatan dinding sel dan permeabilitas membran, sehingga dapat meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan dan penyakit. Kemudian Mimin menggunakan asam humat dengan merek Power Soil dengan dosis 1 sendok makan untuk 5 liter air. Pemberian asam humat pada tanah dapat memperbaiki kondisi tanah-tanah pertanian yang sering ditanami sekaligus memberikan nutrisi dalam bentuk organik bagi tanaman. Asam humat juga berfungsi sebagai calat alami yang memudahkan unsur-unsur hara diserap dan dimanfaatkan oleh tanaman. Kemudian campuran larutan dikocorkan dengan dosis 100 ml sampai 150 ml tiap lubang pupuk susulan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang istilah dunia pertanian. Dilansir dari Kamus Istilah Pertanian. Yang pertama, kebutuhan air optimum. Kebutuhan air optimum, optimum consumptive use, kebutuhan air yang menghasilkan produksi tanaman secara maksimum. Yang kedua, kebutuhan air potensial. Kebutuhan air potensial, potential evapotranspiration, adalah banyaknya air yang digunakan oleh pertumbuhan tanam-tanaman, termasuk pula penguapan dari tanah jika tanah cukup lembab untuk pertumbuhan itu. Yang ketiga, kebutuhan air tanaman. Kebutuhan air tanaman, plant consumption, air yang digunakan tanaman pada proses pertumbuhan, termasuk air yang tersimpan dalam tubuh tanaman dan dilepaskan dari permukaan daun dan tubuh oleh transpirasi atau hal-hal lain. Yang keempat, kecepatan asimilasi. Kecepatan asimilasi, net assimilation rate, kecepatan penambahan zat kering persatuan luas permukaan daun. Yang kelima, kecepatan infiltrasi. Kecepatan infiltrasi, infiltration rate. 1. Kecepatan air untuk menembus permukaan tanah. Biasanya digunakan untuk menunjukkan air yang jatuh sebagai presipitasi, air yang mengalir, atau tinggal di atas tanah. Kedua, kecepatan air tanah yang masuk ke sebuah pen infiltrasi, gang, serokan drainase, nyiol, atau saluran bawah tanah lainnya. Yang keenam, kecepatan pertumbuhan. Kecepatan pertumbuhan, growth rate, adalah pertumbuhan persatuan waktu. Yang ketujuh, kelas kemampuan tanah. Kelas kemampuan tanah, land use capability classes, adalah pembagian tanah pertanian dalam kelas-kelas yang mempunyai kemampuan produktivitas yang sama dan dengan penggunaan setiap bidang tanah sebaik-baiknya tanpa menyebabkan erosi berlebih-lebihan atau tanpa kehilangan produktivitasnya.